Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikut. Oke para sedulur, jadi pasca pemilu pilpres dan belum lama ini juga pasca daripada pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia tahun 2024, di penghujung tahun 2024 teman-teman, ketika saya sering bikin konten di YouTube, ketika kemudian saya sering ngobrol-ngobrol tentang tema tertentu teman-teman, tapi saya temukan bahwasanya saat ini yang menjadi pusat perhatian, pusat harapan atau center of attention of public, yang menjadi memang mengundang perhatian publik, yang menjadi banyak harapan publik itu ketika ngobrol tentang sosok tokoh Anies Baswedan. Saya itu heran ketika selalu konten saya ngobrol tentang Anies Baswedan gitu kan, terhubung dengan kemarin ketika dia muncul lagi ya pasca daripada pilpres, kekalahannya di pilpres, kemudian Anies Baswedan ketika mau dicalonkan oleh PDIP di pilkada DKI Jakarta, nyusul kemudian di Jawa Barat, semuanya gagal. Dan memang dulu sempat beredar isu bahwasanya ada ya memang invisible hand yang nggak menginginkan Anies Baswedan ini muncul ya, tampil di dunia perpolitikan. Akhirnya memang seperti Anies Baswedan nih sepertinya mau dikubur karir politiknya seperti itu kan. Tapi kemudian Anies Baswedan pun juga kan memang kemudian partai-partai politik yang kemudian dulu mengusung Anies Baswedan, bahkan partai politik yang platformnya adalah platform agama, platform religius, yang kita pikir semua pastinya juga suatu partai yang kalau menurut kita dari sanubari kita yang paling dalam tentunya amanah dan kemudian juga pastinya loyal terhadap sahabatnya, itu pun juga kemudian meninggalkan Anies Baswedan yang semua publik juga nggak ngerti apa alasannya sebetulnya gitu kan. Karena kalau kita lihat kan memang Anies Baswedan itu bukan tokoh yang agresif gitu kan, bukan tokoh yang kemudian suka menghujat menyerang lawan politiknya gitu kan. Bahkan ketika dia pun dijelek-jelekkan, ada kampanye negatif tentang Anies Baswedan pun kan, Anies Baswedan itu tampaknya emosinya juga stabil kan, nggak terpengaruh dan nggak pernah merespon gitu kan. Tapi memang sepertinya memang dia sengaja sepertinya mau dikubur karir politiknya gitu kan. Dan kemudian memang baru tampil lagi ketika kemudian sepertinya ada pendekatan usaha untuk bekerja sama, yaitu ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di situ ada kemudian Mas Pram dan Bang Dul yang kemudian memang melakukan komunikasi dengan Anies Baswedan, dan kemudian gayung pun bersambut. Ternyata Anies Baswedan kemudian dengan komitmen dia pengen kemudian kalau Mas Pram dan Bang Dul ini kemudian terpilih gitu kan, komitmennya Mas Pram sama Bang Dul kemudian mau melanjutkan beberapa programnya Pak Anies Baswedan ini yang belum selesai ya ketika dia selesai purna jabatannya, yaitu tentang kesejahteraan beberapa kelompok masyarakat yang ada di Jakarta, yang program-programnya seperti program Pak Anies Baswedan terhadap warga kampung Bayam dan warga kampung Akuarium. Ini sangat mulia sekali ternyata Anies Baswedan. Dan memang kemudian Anies Baswedan dan para pengikutnya yang simpatisannya yang disebut anak abah pun akhirnya ketika itu disepakati, maka kemudian Anies Baswedan pun bertekad dan para ininya untuk kemudian ikut mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Dan ini memang kalau saya lihat kemudian dari konten-konten yang saya bikin, komennya itu beragam. Ternyata memang kemudian sebagian daripada pengikutnya Anies Baswedan, simpatisannya Anies Baswedan, mereka memahami gitu kan dan mengerti jalan politik yang dipilih Anies Baswedan dengan mendukung salah satu paslon daripada Gubernur DKI Jakarta gitu kan. Dan mereka semua tergerak akan memilih daripada pilihannya Anies Baswedan, mendukung pilihannya Anies Baswedan. Tapi juga ada sebagian yang memang kemudian belum mengerti, belum memahami langkah politiknya Anies Baswedan. Dan sepertinya mereka itu kalau saya lihat di komen-komen ini, mereka nggak mau mengikuti langkah Anies Baswedan gitu kan. Mereka tetap nggak mau memilih calon yang kemudian memang didukung oleh Anies Baswedan. Tapi mereka dengan catatan bahwasanya kalau kemudian mereka tetap akan bersama mendukung Anies Baswedan kalau saya lihat dari komen-komen video saya.
Dan memang ini pengaruhnya sangat besar ya teman-teman. Ketika kemudian Mas Pram dan Bang Dul ini kan memang ketika muncul pertama kali, oke, kalau Bang Dul kan memang udah populer ya, udah terkenal dia, apalagi memang identik gambarannya kemudian dia dengan warga asli orang Betawi dari Mas Dul ini kan identiknya, walaupun mungkin nggak asli banget orang Betawi, masih ada campur Mas Dul, tapi itu faktornya kuat sekali gitu kan, faktor Rano Karno ini luar biasa sekali gitu kan. Dan memang warga Betawi juga di kantong-kantong tertentu di Jakarta kan masih banyak, jumlahnya besar gitu kan. Tapi memang kemudian kan Mas Pram juga belum waktu itu survei elektabilitasnya juga belum tinggi kan, masih rendah kan. Memang kemudian ketika Anies Baswedan tergabung mendukung mereka ini kemudian memang sepertinya gradually gitu kan naik terus kan. Dan alhamdulillah sepertinya saat ini kemudian pasangannya Mas Pram dan Bang Dul ini kemudian memang bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta ya. Tinggal menunggu pengumuman sah daripada KPU. Yang jelas Mas Pram dan Bang Dul ini menang di satu kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu, dan juga 5 daerah kota, Jakarta Barat, Selatan, Utara, Timur, dan Jakarta Pusat. Ini semua dimenangkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Kemudian mereka unggul saat ini karena hitung-hitungan sementara ini yang memang sepertinya sudah diselesai ya rekapitulasinya, yaitu 50,07%. Artinya sepertinya memang kalau nanti sah ini Mas Pram dan Bang Dul ini menang satu putaran insya Allah gitu kan. Ini memang kemudian menggambarkan bahwasannya Anies Baswedan masih belum terkubur karir politiknya. Bahkan Anies Baswedan ini menunjukkan taringnya, dia masih betul-betul kuat. Kenapa? Karena saya bilang kalau kita fokus di DKI Jakarta ini saat ini kelompok yang golput itu jumlahnya 46% daripada populasi aktif pemilih ya, dari pemilih aktif. Artinya cuman partisipasi masyarakat di Pilkada DKI Jakarta cuma kemudian sekitar 54%. Ini gambarkan golput ini, kalau saya banyak baca di komentar, saya kemungkinan besar adalah mereka sebagian besar adalah pengikutnya Anies Baswedan yang memang kemudian yang merasa mungkin jagonya nggak turun gelanggang gitu kan, jagonya nggak ikut berkompetisi. Dan pastinya mereka juga kecewa dengan mungkin partai yang dulu memang mereka pilih di pemilu, kemudian mereka pilih pileknya, tapi kemudian kan keputusan partainya, elit partainya sepertinya juga nggak mengindahkan daripada harapan publik, harapan para pemilihnya ya. Jadi partai salah satu partai yang ya dulu mendominasi di pilkada ataupun perolehan suaranya di DKI Jakarta, seperti kemudian Depok, Jawa Barat, sekitaran itulah, Bekasi gitu kan. Ini kan meninggalkan Anies Baswedan, kita semua juga nggak tahu kenapa, apa masalahnya gitu kan. Tapi yang jelas mereka sepertinya berusaha merapat ke pihak pemenang pemilu kemarin, artinya penguasa gitu kan. Yang sebelumnya juga merapat itu sebenarnya nggak pas ya, karena mereka bukan berjuang yang menangkan pasangan presiden dan wakil presiden di seberang gitu kan. Tapi ya mungkin itulah ya teman-teman, akhirnya terbuka juga kan, membuka mata semua pemilih, membuka pikiran semua pemilih saat ini bahwasanya ya platform religius, platform agama itu ketika dengan politik ya nggak ketemu pastinya gitu kan. Akhirnya juga banyak yang kecewa. Kenapa? Karena memang kemudian ketika memang objek tersebut yang memang yang dikejar adalah kekuasaan, maka pastinya akan dengan berbagai cara akan berusaha untuk merapat pada kekuasaan gitu kan, agar mendapat bagian daripada kue kekuasaan. Itu kan politik ya, wajar seperti itu. Dan para pemilihnya itu kan sebenarnya tertarik milih karena ideologi yang berkaitan dengan agama tentunya paling banyak, karena itu yang ditawarkan kan, ideologi yang religius. Artinya memang mereka pastinya berharap kalau kemudian tokoh-tokoh partai yang religius itu sebenarnya mungkin anggapannya amanah. Karena memang kan kalau kita lihat itu, kita itu disuguhi dengan itu pasti kalau ada siaran apa, kadang-kadang kan disuguhi selama berapa tahun belakangan ini orang-orang yang sebenarnya pemerintahan nggak amanah, ada kasus korupsi, kasus apa yang harusnya mereka sebagai aparat negara justru belum lama kan ada kasus judul segala macam yang melibatkan aparat negara gitu kan, Kemenkominfo, hal-hal yang seperti ini mungkin kan memang
banyak yang kemudian berharap pemilih ataupun masyarakat kemudian tertarik dengan partai-partai yang kemudian memang memanfaatkan dengan platform religius, tampilan religius seperti ini. Jadi banyak orang yang kemudian tertarik, tapi memang kalau saya lihat kemudian dari konten-konten video ada komen-komen banyak yang dari mereka kemudian kecewa. Dan ini tergambar ya teman-teman, tergambar bahwasanya ada suatu masalah besar ketika aspirasi daripada pemilih kemudian berbeda jalan dengan keputusan elit politik. Itulah kemudian salah satunya kemungkinan besar ini salah satu elemen yang bisa menyebabkan orang kemudian malas pemilih gitu kan. Dan nggak cuma di DKI Jakarta, di Provinsi Banten pun tinggi ya teman-teman yang golputnya. Provinsi Banten itu 38%. Begitupun juga Jawa Barat 38% populasi golputnya. Di Jawa Tengah 32% orang yang golput. Dan kemudian di Jawa Timur 34% yang golput. Ini saya bilang saya cuman fokus ke Pulau Jawa ya, karena memang Pulau Jawa ini pulau yang memang terpadat dan paling banyak jumlah penduduk. Begitupun juga kita bisa lihat kemudian tokohnya dari yang partai platformnya platform religius, platform keagamanya juga menurun ininya kan. Seperti kalau kita lihat kemudian di Pilkada DKI kan di seberang juga ada juga cawagupnya kan memang ada dari partai tersebut gitu kan. Kemudian di Pilkada di Kota Depok gitu kan, Kota Depok ini kan memang hampir kemudian 2 dekade ya, 18 tahun partai tersebut kader-kadernya mendominasi pemilih pilkada di situ kan. Kemudian kalau kita lihat dengan tokoh-tokohnya kan yang menang nih kan tokoh-tokoh yang memang kemudian memang gambarnya tokoh-tokoh yang pure nasionalis gitu kan. Yang biasanya kan memang kemudian tokoh yang gabungan nasionalis religius. Jakarta Mas Pram dari PDIP, kemudian di Jawa Barat ada budayawan yaitu Kang Deddy Mulyadi dari Partai Gerindra gitu kan. Artinya kesini pemilih kemudian sepertinya semakin sadar, semakin terbuka pikirannya gitu kan, bahwasanya juga ternyata apa yang mereka harapkan kadang-kadang berbeda harapannya dengan keputusan partai politik ya, keputusan elit partai politik tertentu. Tadi ini tampak dari besarnya kemudian orang-orang yang golput, dan orang-orang yang golput ini sepertinya pemilih yang nggak bertuan saat ini, yang pastinya jadi door prize nanti kan ketika di pemilu 5 tahun yang akan mendatang. Kenapa saya bilang door prize? Ini kan mereka sebetulnya agak kurang berminat nih dengan yang eksis saat ini gitu kan. Pastinya mereka orang-orang seperti itu kalau ada sesuatu yang baru pastinya akan berusaha memikirkan ini cocok gak kemudian ini kan. Artinya memang kemudian akan ada kemungkinan berulangnya sejarah ketika Partai Demokrat lahir, partai yang baru. Banyak juga kan partai waktu itu yang muncul barengannya Demokrat, tapi Demokrat kemudian menggandeng Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Alhasil Demokrat kemudian langsung begitu lahir langsung jadi jawara ya, langsung menangkan pemilu, perolehan suaranya 20%. Nggak cuma menang pemilu, Pilpres pun menang. Dan ini saya pikir bisa terulang lagi. Dan kalaupun kemudian partai-partai itu juga mengatakan yang dulu mengusung Anies Baswedan ya nggak menutup kemungkinan nanti kelak mereka akan bekerja sama lagi dengan Anies Baswedan, kan nggak ada masalah. Kalau menurut saya juga Anies Baswedan ini kan orang yang pintar, basic pendidikannya oke, rekam jejaknya baik, pastinya nggak hal-hal yang kemarin ditinggalkan seperti itu. Saya yakin saya irreversible gitu kan. Anies pasti akan berpikir 1000 kali gitu kan. Dan kalau kemudian saya lihat komen-komen di bisa saja kalau justru Anies bekerja sama lagi dengan dulu yang mengusungnya, tampaknya banyak yang kecewa kok. Ada kemungkinan justru malah nanti ditinggalkan gitu kan. Yang benar memang Anies Baswedan santai di tengah seperti saat ini gitu kan. Mungkin kalau bergabung nanti dekat-dekat kemudian memang dengan pemilu 5 tahun yang akan datang, santai saja dan nggak perlu bergabung dengan partai manapun. Karena ini posisi tawarnya semakin hari semakin tinggi Pak Anies. Nah, pastinya kalau bergabung nggak perlu dengan partai-partai yang udah besar, yang di situ memang banyak kemudian yang sudah senior. Sepertinya ya lebih bagus bergabung dengan partai baru ataupun partai kecil, dan nggak perlu bikin partai gitu kan. Karena memang amunisinya yang butuhkan banyak gitu kan. Dan partai-partai kecil ataupun partai-partai baru pun nanti pastinya juga tertarik pastinya kalau lihat potensi Anies Baswedan kan.
potensinya besar ini. Potensinya seperti kemunculannya Pak SBY dengan Partai Demokrat. Nah itu aja teman-teman. Yang jelas kita semua saat ini kemudian sadar bahwasanya platform-platform tertentu, ideologi-ideologi tertentu sepertinya juga sekedar ideologi, karena kemudian ketika partai tersebut ya memang tujuannya melulu tentang kekuasaan, tentunya mereka akan berbagai macam elitnya, berbagai cara kemudian akan merapat kemudian ke penguasa. Tentunya itu sah-sah saja diperpolitikan, tapi yang jelas kemudian para pemilih, para simpatisan juga sebetulnya juga mencatat hal tersebut. Kalau teman-teman nggak percaya, lihat kalau saya ada konten-konten seperti ini pasti akan banyak analisanya. Nah, tahu kalau menurut teman-teman. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, tapi yang jelas kita semua senang. Saat ini kita bahagia karena sepertinya Pilkada DKI Jakarta semoga cuma satu putaran. Selamat buat Mas Pram dan Bang Dul yang menang di Pilkada DKI Jakarta.